Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Damayanti. Nama saya Nurul Triaulia. Saya Indah Dwi Wulandari. Saya Astri Aprilia. Nama saya Wina Elgia. Nama saya Devi Herdi. Di kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang sejarah perekonomian Indonesia. Sejarah perekonomian di Indonesia diawali sejak kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai 10 Maret 1966 dan sering kita sebut sebagai masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini, karena Indonesia baru saja merdeka, maka Indonesia belum mempunyai keuangan yang cukup, sehingga perekonomian di Indonesia masih kurang menggembirakan. Lalu ditambah dibebani hutang kepada Belanda, sehingga pemerintahan Indonesia belum fokus dalam membenahi perekonomian yang ada. Keadaan tersebut tidak lepas dari stabilitas politik, di mana stabilitas politik ini dianggap tidak menguntungkan bagi kehidupan ekonomi. Pada masa Orde Lama ini, yang dianut adalah sistem terpimpin atau parlementer, di mana menteri bertanggung jawab kepada rakyatnya. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang dianggap cukup menggembirakan yaitu pada periode 1952 sampai 1958, yang dimana dengan laju 6,9% dan turun sebesar 1,9% pada periode 1960 sampai 1965. Pada tahun 1951, melihat banyaknya perusahaan asing yang ada di Indonesia, akhirnya pemerintahan di Indonesia menasionalisasikan perusahaan Belanda karena dianggap menghambat perekonomian di Indonesia. Namun diadakannya menasionalisasikan perusahaan asing ini, keadaan menjadi buruk dan paling parahnya adalah ditutupnya Bursa Efek Jakarta karena yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta hanyalah perusahaan asing yang akhirnya melarikan modalnya. Pada tahun 1965, pemerintahan membangun Bank Berjuang, atau Bank Berjuang adalah gabungan bank milik pemerintah. Jika ditinjau dari segi pekerjaannya, sebagian besar atau 72% rakyat Indonesia bekerja di sektor pertanian dan sisanya 9,5% di sektor jasa, 6,7% di sektor perdagangan, dan 5,7% di sektor industri. Dan jika ditinjau dari segi anggaran nasional, pada masa ini dianggap sangat memprihatinkan karena pada saat ini mengalami defisit yang rata-ratanya sebesar 137%. Namun yang mengalami defisit ini tidak hanya di anggarannya saja, tetapi pada neraca perdagangan dan juga pada neraca pembayaran. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah perekonomian pada masa Orde Baru. Perekonomian pada masa Orde Baru ada beberapa kejadian penting, dimulai dari Soeharto dilantik menjadi presiden untuk menggantikan Soekarno pada tahun 1967. Pemerintah Orde Lama tidak mampu mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di penghujung tahun 1950-an yang sempat meroketnya inflasi yang mencapai 635% pada tahun 1966. Lalu upaya yang dilakukan pemerintah pada saat itu terbilang berhasil dan ekonomi Republik Indonesia mulai stabil. Pemerintah Orde Baru kembali berbenah diri dengan melakukan program stabilisasi. Pada tahun 1974 sampai 1975,
Inflasi pun turun menjadi 21%. Hal ini memberi peluang pemerintah untuk menurunkan suku bunga deposito dan kredit jangka pendek, terutama ekspor dan perdagangan dalam negeri pada Desember tahun 1974 guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Indonesia juga terguncang ketika anjloknya harga minyak yang terjadi pada tahun 1980-an karena banjirnya pasokan minyak dunia. Harga minyak mentah dari US dollar 35 per barel turun menjadi kurang dari US dollar 10 per barel pada tahun 1986. Krisis ekonomi tahun 1980-an, awal negara bangkrut karena harga minyak turun di bawah US dollar 10 per barel. Pertamina bangkrut dan negara bangkrut karena 80% pendapatan negara berasal dari minyak. Saat itu Pertamina mengalami kerugian hingga US dollar 10,5 miliar. Ibnu Sutowo yang saat itu menjadi Dirut Pertamina dituding korupsi dan menjadi penyebab kebangkrutan Pertamina. Pemerintah Orde Baru melakukan liberalisasi pada sektor industri, pertanian, dan pangan dengan memanfaatkan upah buruh yang murah. Pemerintah Orde Baru mencoba untuk menarik investor asing yang juga masuk ke sektor pertanian dengan memproduksi pupuk kimia dan pestisida. Memasuki pertengahan tahun 1997, Indonesia pun meninggalkan sistem kurs terkendali. Penyebabnya, cadangan devisa Indonesia rontok karena terus-menerus menjaga dolar Amerika Serikat bisa bertahan di 2000 sampai 2500. Setelah memakai kurs pengembang, dolar Amerika Serikat secara perlahan mulai merangkak ke 4000 di akhir tahun 1997. Lanjut ke 6000 di awal tahun 1998. Setelah sempat mencapai 13.000, dolar Amerika Serikat sedikit menjinak dan kembali menyentuh 8.000 pada April tahun 1998. Namun, pada Mei tahun 1998, Indonesia memasuki periode kelam. Terjadinya penembakan mahasiswa, kerusakan massa, dan kejatuhan Orde Baru membuat rupiah terkapar lagi sampai akhirnya dolar Amerika Serikat menyentuh titik tertinggi sepanjang masa di 16.650 pada Juni tahun 1998. Kondisi itu menimbulkan kekacauan di Indonesia hingga akhirnya Orde Baru tumbang digantikan reformasi pada Mei tahun 1998. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab dikenal sebagai Gus Dur. Pada masa pemerintahan ini disebut sebagai masa reformasi. Apa itu reformasi? Reformasi adalah perubahan suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Reformasi lahir setelah Indonesia melanda krisis di berbagai aspek, antara lain aspek ekonomi, kepercayaan, hukum, dan yang lebih parahnya lagi adalah krisis kebutuhan pokok. Pada masa Orde Baru,
muncul gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat yang menginginkan untuk Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Setelah Presiden Soeharto turun dari jabatannya, maka digantikan oleh wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Karena menurut pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, jika Presiden tidak bisa lagi bertanggung jawab atas tugasnya, maka akan dilimpahkan kepada wakilnya. Presiden B.J. Habibie menjabat pada 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Adapun upaya yang dilakukan B.J. Habibie untuk perekonomian Indonesia antara lain, yang pertama itu ada melikuidasi bank yang bermasalah, yang kedua merekonstruksi perekonomian nasional, yang ketiga itu ada merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi, yang keempat mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang kelima mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Yang keenam ada menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di bawah Rp10.000. Yang ketujuh ada B.J. Habibie membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Setelah B.J. Habibie tidak menjabat lagi menjadi presiden, maka naiklah Gus Dur sebagai presiden pada tahun 1999. Pada masa itu, perekonomian mulai naik. Setelah B.J. Habibie tidak menjabat lagi menjadi presiden, maka digantikan oleh Gus Dur pada tahun 1999 dengan wakilnya yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Pada masa itu, pertumbuhan mulai naik ke arah yang lebih positif. Pertumbuhan ekonomi pada tahun pertama mencapai 4,92%, lalu di tahun kedua mulai turun menjadi 3,64%. Selain melihat pertumbuhan ekonomi dari sisi kontribusi lapangan usaha, bisa dilihat juga dari pengeluarannya. Pada masa pemerintahan Gus Dur, pengeluaran konsumsi Indonesia lebih mendominasi di luar aspek pengeluaran lainnya, seperti ekspor impor, investasi, dan belanja pemerintah. Meskipun begitu, kepemimpinan Gus Dur dianggap kurang efektif karena lemahnya kerjasama antar tim dan buruknya hubungan dengan IMF membuat Gus Dur dimakzulkan pada pertengahan 2001 dan digantikan oleh Megawati. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5% dari 3,64% pada tahun sebelumnya. Kemudian, pada 2003, ekonomi tumbuh menjadi 4,78%. Di akhir pemerintahan Megawati pada tahun 2004, ekonomi Indonesia tumbuh sampai 5,03%. Tingkat kemiskinan pun terus turun dari 18,4% pada tahun 2001, 18,2% pada tahun 2002, 17,4% pada tahun 2003, dan 16,7% pada tahun 2004. Saat itu mulai ada tanda perbaikan yang lebih konsisten. Kita tak bisa lepaskan bahwa progres itu juga dipengaruhi oleh politik. Reformasi politik juga mereformasi ekonomi kita. Perbaikan yang dilakukan pemerintah saat itu yakni menjaga sektor perbankan lebih ketat, sehingga menerbitkan surat utang atau obligasi secara langsung. Saat itu, perekonomian Indonesia mulai terarah kembali. Meski tak ada lagi repelitas seperti di era Soeharto, namun ekonomi Indonesia bisa lebih mandiri dengan tumbuhnya pelaku-pelaku ekonomi.
saya ingin mempresentasikan sejarah perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Pertumbuhan Indonesia cukup menggembirakan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yakni 5,69% pada tahun 2005. Pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat menjadi 5,5%. Tahun berikutnya, ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6,35% pada tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi masih di atas 6,35%, meski turun menjadi 6,01%. Pada tahun 2009, diakhiri periode pertama sekaligus mengawali periode kedua masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pertumbuhan ekonomi melambat di angka 4,63%. Perlambatan tersebut merupakan dampak finansial global yang tak hanya dirasakan Indonesia, tetapi negara lain juga merasakannya. Pada tahun itu, Bank Sentral Amerika, The Fed, menaikkan suku bunga yang membuat harga komoditas global naik. Meski begitu, Indonesia masih mempertahankan pertumbuhan ekonomi walaupun melambat. Tahun 2010, ekonomi Indonesia kembali tumbuh pencapaian sebesar 6,22%. Pemerintahan juga mulai merancang rencana pembangunan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Pada tahun 2011, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,49%. Berlanjut pada tahun 2012, pertumbuhan Indonesia berada pada level 6,23%, namun perlambatan kembali terjadi setelah itu dengan pencapaian 5,56% pada tahun 2013 dan 5,01% pada tahun 2014. Penyebab keberhasilan perekonomian pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya dalam kebijakan pemerintah yang selalu berfokus pada kedisiplinan fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara. Ingin mempresentasikan tentang perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo. Pada masa pemerintahannya, Joko Widodo merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Grafik pertumbuhan Indonesia selama 4 tahun masa pemerintahan Joko Widodo terus berada di bawah pertumbuhan pada era Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2015, perekonomian Indonesia kembali terlihat rapuh. Rupiah yang terus-menerus melemah terhadap dolar Amerika Serikat, serta impor yang terus naik dan ekspor yang menurun. Saat itu ekonomi Indonesia
tumbuh di angka 4,88%. Dan pada tahun 2016, Indonesia mulai terdongkrak tumbuh pada angka 5,03%. Dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,17%. Berdasarkan asumsi makro, dalam APBN 2018, pertumbuhan ekonomi tidak sesuai prediksi pemerintah, yaitu hanya dengan tembus angka 5,06%. Konsumsi rumah tangga yang jadi motor utama penggerak perekonomian cuma bisa tumbuh di angka 5,04% pada tahun lalu atau lebih rendah dibandingkan 2018 yang tercatat sebesar 5,05%. Selama tahun 2014 sampai tahun 2018, pertumbuhan impor Indonesia secara kumulatif itu mencapai 4,56%. Di lain pihak, ekspor hanya naik 3,76%. Dan menurut Tauhid, pertumbuhan impor yang lebih tinggi dari ekspor bisa menyebabkan ekonomi terdegradasi. Faktor eksternal itu sendiri yang turut memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik tak bisa terus-menerus dijadikan kambing hitam, dan perbaikan internal harus segera dilakukan pemerintah untuk mengerem perlambatan pertumbuhan ekonomi. Naik turun pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi yang saat itu notabene adalah rezim yang sedang berkuasa juga melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak laju perekonomian Indonesia. Joko Widodo menyampaikan kunci pertumbuhan ekonomi pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, ia ingin memperluas jangkauan untuk pertumbuhan di kawasan timur Indonesia. Selain itu, selain kawasan timur Indonesia, ia juga akan melakukan di kawasan perbatasan dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal. Selain itu, target pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa dicapai dengan memperkuat usaha ultramikro, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Pemerintah juga berupaya menekan ketimpalan antara daerah serta memperkecil kesenjangan antar kelompok pendapatan. Lalu, pemerintah juga melakukan salah satu solusi yang diberikannya yaitu dalam bentuk online single submission atau OSS yang mempermudah investor mengurus perizinan. Penerapan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP dan OSS ini diyakini akan efektif mengurangi rantai birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah pengucapan atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.